Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulita Sari SPD, peserta Latsar Angkatan 18 dari kelompok 3 dengan nomor daftar hadir 27 akan menjelaskan mengenai tugas individual 2 agenda 1 kesiapsiagaan bela negara dengan tutor agenda 1 Ibu Tina Purnamawati Eskom MAP. Dalam materi kesiapsiagaan bela negara di sini, saya berfokus kepada keprotokolan, di mana dalam keprotokolan ini saya memilih topik bahasan yaitu tata tempat. Dalam topik bahasan tata tempat di sini dibagi lagi menjadi sub bahasan, yang pertama pengertian, perolehan, yang ketiga aturan dasar, dan yang keempat contoh. Selanjutnya, apa itu tata tempat? Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 pada Pasal 1 Ayat 7. Jadi pada dasarnya, tata tempat adalah aturan mengenai siapa yang berhak lebih didahulukan dan siapa yang mendapat prioritas dalam urutan tempat pada suatu acara resmi ataupun acara kenegaraan. Baik, selanjutnya apa yang menjadi dasar seseorang memperoleh tata tempat? Yang pertama, ditunjuk sebagai pejabat negara atau pejabat pemerintahan. Yang kedua, seseorang yang memperoleh penghargaan dan anugerah atau tanda jasa dari pemerintah. Yang ketiga, seseorang yang menikah dengan pejabat negara, pejabat pemerintah maupun tokoh masyarakat. Yang keempat, seseorang yang memiliki keturunan dari kerajaan-kerajaan ataupun kaum ningrat. Di sini biasanya dianut oleh negara-negara dengan sistem kerajaan. Kemudian yang terakhir, hak presens, yaitu hak yang didapatkan oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, apa saja aturan dasar dari tata tempat? Aturan dasarnya ada 6. Yang pertama, seseorang dengan jabatan tertinggi berada di urutan pertama. Yang kedua, jika menghadap meja, tempat utama menghadap pintu keluar. Yang ketiga, jika sejajar satu garis, tempat terhormat berada paling tengah dan sebelah kanan luar. Jadi di sini misalnya seseorang dengan jabatan yang tertinggi berada di paling tengah, yaitu dengan urutan 1. Kemudian jabatan yang di bawahnya di sebelah kanan, di bawahnya lagi sebelah kiri, kemudian di bawahnya lagi sebelah kanan, di bawahnya lagi sebelah kiri. Nah, yang keempat, jika naik kendaraan mendapat urutan utama. Yang kelima, orang yang paling dihormati biasanya datang paling akhir dan pulang lebih dahulu. Nomor 6, jajar kehormatan. Jajar kehormatan di sini maksudnya orang yang paling dihormati itu datang dari sebelah kanan dari pejabat yang menyambutnya. Kemudian bila orang yang paling dihormati yang menyambut tamu, maka tamu akan datang dari arah sebelah kirinya. Kemudian bagaimana contoh tata tempat posisi berdiri? Di sini ada gambar yang menjelaskan mengenai bagaimana tata tempat jika dalam posisi berdiri. Nah, bila berjabat tangan, maka posisi dari pimpinan yaitu yang paling tinggi nomor 1, kemudian di bawahnya 2, 3, 4, 5. Jadi dari sebelah kanan kemudian nyambung ke sebelah kirinya. Kemudian jika itu staf atau masyarakat, maka sebaliknya dari kiri ke kanan. Jadi staf yang paling tinggi atau masyarakat yang paling berpengaruh itu nomor 1 di kiri, 2, kemudian selanjutnya 3, 4, 5. Kemudian bila tidak berjabat tangan, maka posisi pimpinan dengan jabatan tertinggi yaitu berada di tengah. Kemudian jabatan di bawahnya di nomor 2, di sebelah kanannya, di bawahnya lagi sebelah kiri nomor 3, di bawahnya lagi sebelah kanan nomor 4, dan yang paling terakhir yaitu sebelah kiri nomor 5. Itu bila dalam posisi jumlah ganjil. Kemudian jika dalam posisi genap, maka pimpinan berada di tengah namun di sebelah kanan, yaitu nomor 1 di sini, kemudian di bawahnya lagi nomor 2 di sebelah kirinya, kemudian di bawahnya lagi nomor 3 di sebelah kanan, dan yang terakhir nomor 4 di sebelah kiri. Selanjutnya bagaimana contoh tata tempat posisi duduk? Nah, di sini dijelaskan jika dalam posisi duduk pada rapat
meja berbentuk U, maka pimpinan rapat atau pejabat tinggi biasanya berada di nomor 1, yaitu di tengah-tengah. Kemudian sama seperti tadi, di bawahnya menyambung nomor 2, yaitu di sebelah kanannya, nomor 3 sebelah kirinya, nomor 4 di sebelah kanan, nomor 5 sebelah kiri. Kemudian di bagian duduk kanan ada nomor 6, nomor 7 di bagian duduk kiri, 8, 9, 10, 11, 12, 13, begitu seterusnya, menyambung dari kanan ke kiri. Kemudian jika dalam meja bulat, maka pimpinan berada di tengah, kemudian nyambung lagi ke pimpinan di bawahnya, yaitu urutan 2 di kanan, kemudian 3 kiri, 4 kanan, 5 kiri, 6 kanan, 7 kiri. Nah, bagaimana contoh tata tempat posisi duduk dalam pertemuan? Di sini dijelaskan jika dalam pertemuan atau tatap muka, maka posisi pimpinan berada di depan daripada peserta. Kemudian untuk posisi pimpinannya sama seperti tadi, yaitu pimpinan dengan jabatan yang paling tinggi berada di nomor 1, yaitu di tengah sebelah kanan. Kemudian di bawahnya lagi nomor 2 di sebelah kiri, kemudian nomor 3 di bawahnya lagi sebelah kanan, begitu seterusnya, nomor 4 juga di sebelah kiri. Kemudian untuk para peserta atau hadirinnya, di sini misalnya ada 2 bagian tempat, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Bisa diisi dulu dari bagian kanan, isi dulu kursi di nomor 1, kemudian jika penuh di bagian kursi nomor 1 di kanan, bisa menyambung ke bagian kiri dengan nomor kursi juga 1. Begitu juga dengan yang nomor 2, isi dulu nomor 2 di kanan, kemudian isi lagi nomor 2 di kiri, 3 di kanan, 3 di kiri, 4 di kanan, 4 di kiri, 5 di kanan, 5 di kiri, dan 6 di kanan, 6 di kiri. Baik, itu tadi pemaparan dari saya mengenai tugas agenda 1 kesiapsiagaan bela negara dengan materi keprotokolan, yaitu tata tempat. Terima kasih kepada Ibu Tina Purnamawati Eskom LAP selaku tutor agenda 1 saya. Salah hilaf saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.